Di masa 2 tahun belakangan ini juga ada gerakan-gerakan umat muslim begitu. Muhammadiyah selalu menegaskan bahwa sebagai organisasi muslim salah satu yang terbesar selalu netral. Bagaimana kemudian kita bahwa ada gerakan-gerakan politik yang memang itu dilakukan oleh kelompok muslim. Tapi justru itu menambah kebanggaan kita sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, bahwa kita mampu memberi contoh tentang demokrasi bagi dunia. Ya, saya setuju sekali yang disampaikan oleh Mbak Rosi tadi, bahwa aktivitas politik yang dilaksanakan oleh umat Islam itu dalam konteks demokrasi justru menjadi sebuah sinyal positif. Bagaimana umat ini berpikir secara konstruktif bahwa proses-proses politik itu harus dilaksanakan secara konstitusional. Sehingga karena itu maka poin yang disampaikan Mbak Rosi tadi juga bahwa ada banyak kalangan yang masih menganggap demokrasi itu tauhid, Pancasila itu tauhid, kemudian partai politik juga tauhid. Tetapi umat Islam Indonesia ini mayoritasnya berpendapat bahwa proses-proses politik itu adalah bagian dari kita bermasyarakat, bagian dari kita membangun bangsa ini dengan konstitusi yang telah kita miliki bersama-sama. Saya melihatnya secara sangat positif karena dalam konteks demokrasi modern, di antara ukuran sebuah negara itu disebut sebagai negara demokratis adalah ketika seluruh elemen masyarakat itu berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan publik. Sehingga kalau kemudian kita melihat apa yang ada di Indonesia ini, saya kira ini contoh bagaimana Indonesia itu, umat Islam itu begitu percaya diri dengan Indonesia. Dan walaupun mereka itu, mohon maaf secara jumlah mungkin mayoritas, tapi juga tidak ada dan tidak hendak merubah Indonesia ini menjadi negara Islam. Ya. Yang ada adalah negara yang Islami, artinya negara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. NU dengan istilahnya di NU itu PBNU ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang 45. Kalau Muhammadiyah tadi sempat menyebut negara Pancasila ini kan Darul Ahdi wa Syahadah, negara perjanjian dan negara di mana kita berprestasi. Ini saya kira tidak banyak ditemukan di banyak negara muslim yang lainnya. Sehingga karena itu maka bagaimana kemudian kita melihat politik di Indonesia itu tidak lagi relevan ketika kita dikotomikan antara Islam, nasionalis dan sebagainya. Kita tidak bisa mengatakan orang seperti Pak Hidayat ini tidak nasionalis. Walaupun partai beliau adalah partai yang berbasis massa umat Islam. Gus Helmi ini, saya panggil Gus karena NU ya. Itu juga tidak bisa kita katakan tidak nasionalis hanya karena partainya basis massa NU. Atau Muhammadiyah misalnya juga tidak bisa kita katakan tidak nasionalis. Jadi Pak Hidayat mengatakan yang ikut merumuskan dasar negara Indonesia adalah tokoh-tokoh muslim. Sehingga oleh karena itu maka menurut saya dalam konteks politik ke depan yang perlu kita bangun adalah sebuah kesadaran bersama bahwa Indonesia ini menjadi kuat, Indonesia ini menjadi hebat kalau umat beragama itu ikut bersama-sama merajut keindonesiaan sesuai dengan spirit Indonesia itu dan dengan semangat agama yang mereka miliki. Bahwa kemudian ada beda-beda itu soal nanti insya Allah juga di surga ketemu. Amin. Dan kalau kemudian kita lihat contoh Indonesia juga, ada sebuah peristiwa penting dalam kampanye ini di Gelora Bung Karno itu. Pasangan 01 kampanye di situ dengan luar biasa, ratusan ribu orang berkumpul. 02 juga begitu, ratusan ribu orang berkumpul, tapi tidak merusak fasilitas publik. Ya, betul. Semua berlangsung dengan damai. Dan yang saya lihat yang sholat itu juga tidak menyoal kunut apa tidak kunut. Dan kemudian ketika ada sholawat badar juga yang Muhammad juga Muhammadiyah juga nggak nyoal sholawat badar itu Sunni apa Syiah, Muhammadiyah atau NU. Yang penting mereka ini bersama untuk Indonesia. Karena itu maka kemudian dalam konteks Indonesia masa depan itu yang perlu kita bangun adalah inklusivitas Indonesia ini, di mana kita boleh menjadi seorang Muslim yang taat, menjadi seorang Kristen yang taat, Katolik yang taat. Tapi kemudian Indonesia ini juga rumah dan ruang di mana kita bersama-sama. Kita bangun Indonesia ini dengan semangat ketakwaan sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Dan itulah saya kira khasanah Indonesia yang tidak dimiliki oleh sebagian besar negeri-negeri Muslim di dunia. Wow, terima kasih Pak Muti.